Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Katanya canggih banget ini pesawat Pak, udah diuji di mana-mana. Memang canggih, tapi tentunya kan kita lihat kemampuan kita, harganya dan sebagainya. Masih kita bicarakan harganya dan terms of payment, dalam arti kita juga tidak bisa bayar sekaligus. Dan masalah yang menarik tentang alat pertahanan. Alat pertahanan ini rata-rata usianya itu 30 tahun. Udah usang ya Pak. Jadi kita bisa beli, kalau kita beli sekarang 30 tahun kita bisa pakai. 25 sampai 30 tahun. Jadi pendekatan saya ya saya mau cicil dong. Iya. Saya bayarnya ya kalau bisa 15 tahun atau 20 tahun. Ini yang sedang saya nego dengan negara-negara lain, ya kan? Itu dia diplomasi Pak Prabowo luar negeri belakangan ini. Tapi yang saya amati dari Pak Prabowo adalah orang yang punya pendirian yang kokoh. Bapak punya semangat untuk memodernisasi alutsista kita, Pak. Dan ini Bapak tidak sekali bicara soal ini. Termasuk kalau kita bicara hari ini pun konteks Indo Defense, ini juga kaitannya dengan bagaimana modernisasi sistem pertahanan kita, kaitannya dengan mengatasi potensi ancaman, begini Pak. Apa yang baru di Indo Defense ini, Pak? Saya dengar ada 59 negara yang ikut, termasuk juga Turki, dan yang pertama kali Uni Emirat Arab juga ikut, Pak. Ya memang kita lihat perkembangan dunia ya, geopolitik sekarang mengakibatkan banyak negara waspada. Karena situasi dunia sekarang penuh ketidakpastian. Betul. Penuh ketidakpastian. Konflik muncul di mana-mana. Ya. Jadi inilah yang saya sering berusaha yakinkan bahwa kita tidak bisa menganggap bangsa Indonesia ini seterusnya bisa menikmati keadaan yang relatif damai. Betul. Ya kan, makanya kalau tema Indo Defense kita pilih kan Peace, Prosperity, Strong Defense. Jadi kita sadar bahwa tujuan bernegara adalah untuk mencari keamanan bersama dan kemakmuran bersama. Betul. Kan begitu? Betul. Kita bernegara, kita mendirikan Republik Indonesia, tentunya rakyat Indonesia ingin hidup aman, hidup adil, hidup makmur. Kan begitu. Nah, ini saling berkaitan, tidak bisa kita dapat kemakmuran tanpa keamanan. Tidak mungkin kita mendapat kesejahteraan tanpa perdamaian, tapi tidak mungkin ada perdamaian tanpa ada pertahanan yang kuat. Ini adalah hukum sejarah, hukum peradaban manusia. Ribuan tahun manusia itu peradabannya tuh mengajarkan kepada kita, negara yang lemah, negara itu biasanya punah. Negara yang lemah, negara biasanya dijajah. Negara yang lemah biasanya negara itu diobrak-abrik lah kira-kira. Ini sejarah. Jadi marilah kita belajar dari sejarah. Betul. Jadi kita Nusantara ini kaya. Dari dulu ratusan tahun kita didatangi kan. Ya Portugis datang, Spanyol datang, Belanda, Prancis, Inggris, Jepang semua datang. Karena kita kaya, ada rempah-rempah di sini, ya kan, ada teh, kopi, karet. Sekarang ketemu tambang, mineral, gas, emas, nikel, semua kekayaan ada. Nah, kalau kita nggak jaga kekayaan ini bagaimana? Laut kita kaya, ikannya luar biasa, ribuan kapal asing masuk ke kita. Masa kita membiarkan kekayaan kita diambil? Rakyat kita kapan akan sejahtera? Kan begitu. Jadi ini filosofinya itu. Jadi strong defense akan menjamin
perdamaian dan prosperity dan kesejahteraan. Nah, ini menarik. Tentu saja ide yang lahir begini adalah ide yang memang saya yakini betul dari pengalaman hidup Pak Prabowo juga sebagai seorang prajurit, Pak. Dan Bapak sudah singgung soal geopolitik tadi ya Pak ya, dan situasi yang tidak menentu. Orang bilang bahwa nggak mungkin terjadi perang kekuatan militer di era modern saat ini. Tapi pada kenyataannya Rusia Ukraina perang. Kemudian juga ada ketegangan di Laut Cina Selatan. Kemudian Amerika Tiongkok juga begitu. Kalau Bapak melihat apa yang harus kita lakukan sebetulnya Pak? Karena Bapak sudah menyinggung bahwa kita harus jaga ini yang namanya kedaulatan kita dan memastikan alutsista kita juga kuat. Jadi sebenarnya ya pendiri bangsa kita cukup cemerlang menurut saya ya, founding fathers kita. Jadi dari awal Bung Karno, Bung Hatta ya kan, pemimpin-pemimpin bangsa lain, Bung Syahrir, Muhammad Rum, kita sudah memilih garisnya adalah garis bebas aktif, kita non-blok. Oke. Garis kita tidak mau berpihak kepada salah satu blok di dunia. Oke. Dan kita tidak mau sampai saat ini kita tidak mau ikut fakta-fakta militer. Kita tidak mau. Itu sikap Indonesia dari dulu. Manakala kita terlalu ngeblok ke satu pihak, biasanya terjadi goncangan, destabilisasi. Betul. Dan kita harus ingat, kita negara yang sangat kaya dengan sumber alam, tapi kita juga negara yang sangat strategis. Betul. Kita menduduki selat-selat yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara. 40 sampai 50 bahkan 60% perdagangan dunia yang lewat laut Indonesia. Anda bisa bayangkan. Wow. Ya kan? Jadi kalau ada apa-apa, Indonesia ini pasti menjadi salah satu yang diincar oleh Betul, sasaran empuk gitu ya Pak? kekuatan-kekuatan besar. Bisa jadi. Jadi karena itu sikap kita sudah benar ya. Presiden kita juga tetap bertahan dengan garis tidak berpihak. Kita bersahabat sama semua negara. Bagi Indonesia 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, ya kan?